Baiklah teman-teman, saya Revani Putih Eras, NIM 2121071. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran akidah akhlak yang berjudul tentang pengertian dan dalil akidah Islam. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian akidah Islam. Akidah Islam secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu aqada, yaqidu, aqidatan, yang memiliki makna kepercayaan dasar dan keyakinan pokok. Sedangkan secara istilah yaitu sesuatu yang dipercayai dan diyakini kebenarannya oleh hati manusia sesuai ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Jadi sebagai umat Islam kita tuh diperintahkan untuk menghindari segala kepercayaan dan keyakinan yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis yang dapat menyesatkan dan menghancurkan kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Jadi akidah Islam itu dapat diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Adapun dasar dari hukum akidah Islam ini adalah Al-Quran dan hadis, yang mana di dalam Al-Quran itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu itu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada yang mampu menandingi kesetaraannya. Maksudnya di sini dalam ayat pertama itu menjelaskan bahwasannya itu merupakan salah satu bentuk pengesaan kepada Allah, bentuk pentauhidan kepada Allah, yang mana Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Pada ayat kedua menjelaskan bahwasannya semua makhluk itu bergantung kepadanya. Sedangkan pada ayat ketiga itu menjelaskan bahwasannya Allah itu tidak pernah beranak dan tidak pernah pula diperanakkan, karena sifat zat Allah itu adalah mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Sedangkan pada ayat terakhir ini menjelaskan bahwasannya tidak ada makhluk lain pun yang dapat menandingi kekuasaan dari Allah. Dasar hukum yang kedua yaitu hadis. Hadis itu adalah segala ucapan, perbuatan, takrir atau sikap dia Nabi Muhammad SAW, di mana Islam telah menegaskan bahwasannya hadis ini menjadi hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup yang ada di dunia maupun di akhirat, di mana hadis ini dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran karena semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar memperturutkan nafsu saja. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 3-4 yang artinya, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Poin pembahasan selanjutnya yaitu dalil yang terdapat di dalam akidah Islam, yang mana dalil yang terdapat di dalam akidah Islam itu terdiri dari dua, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli itu adalah dalil yang didasarkan pada penalaran akal yang sehat. Orang yang tidak mampu mempergunakan akalnya karena ada gangguan, maka itu tidak dibebani untuk memahami akidah. Segala sesuatu yang menyangkut dengan akidah itu tidak boleh meyakininya secara ikut-ikutan, melainkan berdasarkan keyakinan yang dapat dipelajari sesuai dengan akal yang sehat. Yang kedua yaitu dalil nakli. Dalil nakli ini adalah dalil yang disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun akal manusia itu dapat menghasilkan kemajuan dan ilmu dan teknologi,
tetapi harus didasari bahwa berapapun kuatnya daya pikir manusia itu tidak akan sanggup mengetahui hakikat zat Allah yang sebenarnya. Manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk menyelidiki hal-hal yang gaib. Selanjutnya adalah pondasi awal akidah Islam. Ketika seorang berakidah Islam, maka pondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinannya adalah keyakinannya terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, Maha Esa, Pencipta dan Pengatur alam semesta, dan juga kewajiban menjalankan aturan-aturannya dalam segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun muamalah, yang erat hubungannya dengan interaksi dengan sesama makhluk. Oleh karenanya, misi pertama yang diemban setiap rasul untuk disampaikan kepada manusia itu adalah konsep ketuhanan. Selanjutnya, ada 3 unsur yang tidak mungkin dipisahkan di dalam akidah Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Hubungan iman, Islam, dan Islam ini saling berkaitan satu sama lain, di mana jika seorang mengaku dia berakidah Islam atau sebagai Muslim, maka harus ada 3 unsur pokok ini di dalam dirinya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman itu menekankan pada akidah dan keyakinan atau amal batin. Ilmu yang membahasnya itu adalah ilmu tauhid, yaitu hal-hal yang diyakini oleh seorang yang mukallaf atau orang yang telah dewasa yang diwajibkan untuk menjalankan hukum-hukum agama yang terdiri dari ketuhanan, kenabian, dan hal-hal yang samiyat atau masalah yang gaib. Sedangkan Islam itu lebih menekankan amal lahir, tindakan yang nyata sebagai bukti keimanannya. Ilmu yang membahasnya itu adalah ilmu fikih, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat praktis yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin. Sedangkan ihsan itu adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang, sekaligus sebagai cerminan kadar iman dan Islam seseorang, di mana rukun ihsan ini berisi tentang pelaksanaan ibadah dengan khusyuk, rendah hati, ikhlas, menghadirkan hati, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat oleh Allah baik ketika diam maupun bergerak. Selanjutnya adalah tujuan mempelajari akidah Islam. Akidah Islam itu sangat penting dipelajari dan dipahami bagi setiap muslim, sehingga akan menjadi sebab buat imamnya dan istiqomah mengamalkan Islam. Dengan demikian, tujuan mempelajari akidah Islam itu adalah yang pertama, yaitu untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Dengan mengetahui ketuhanan manusia yang telah memberikan kesaksian sejak lahir bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, maka perlunya kita meningkatkan keimanan melalui kebaikan agar senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Di mana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukan aku ini Tuhanmu. Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Tujuan yang kedua yaitu adalah untuk menghindari dari kemusyrikan. Di antara tujuan seseorang mempelajari akidah Islam yang benar adalah agar tidak terjadi penyimpangan dan tersesat dari jalan Allah yang telah diberikan oleh Allah. Untuk mencegah manusia dari kesyirikan, perlu adanya tuntunan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemungkinan manusia terperosok ke dalam kemusyrikan itu selalu terbuka, baik syirik secara terang-terangan berupa perbuatan maupun syirik secara tersembunyi-sembunyi di dalam hati. Dengan mempelajari akidah Islam, manusia itu akan terpelihara dari perbuatan syirik.
Tujuan yang ketiga itu adalah untuk menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan, di mana manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lainnya berupa akal pikiran. Pendapat-pendapat atau paham-paham yang semata-mata didasarkan pada akal manusia kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh karenanya, akal pikiran itu perlu diimbangi oleh akidah Islam agar manusia itu terhindar dari kehidupan yang sesat. Dan tujuan yang terakhir itu adalah memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Secara fitrah, manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Sejak dilahirkan, manusia itu cenderung mengakui adanya Tuhan. Dengan naluri kebutuhan, manusia itu berusaha untuk mencari Tuhannya, di mana kemampuan dan akal dan ilmu yang berbeda-beda memungkinkan manusia akan keliru mengenal Tuhan. Dengan akidah Islam, naluri atau kecenderungan manusia akan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Kuasa dapat berkembang dengan benar. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan terkait poin pembahasan pengertian dan dalil akidah Islam. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.